ಇದೇ ಕೈಯಾರೆ ಮುಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಹೊರಬಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಹೊಂದೆ ಕೊಡ ಹುಚ್ಚು ಹಾಕಿದ ಕುಟಿಯ ಹುಚ್ಚಿದ ಹೀಗೆ Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah setia menyimak video-video SLMT TV dan terima kasih juga sudah subscribe. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. SLMT TV tentunya selalu hadir, menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini, SLMT TV akan berbagi cerita tentang sebuah film yang berjudul Bajrangi. Baiklah, langsung saja kita simak, ini dia alur ceritanya. Sebelum masuk ke alur ceritanya, inilah dia para tokoh atau pemeran di film ini. Anji merupakan tokoh utama yang terlahir kembali setelah mendapatkan kekuatan. Alamelama merupakan kakak perempuan dari Anji yang bekerja sebagai seorang rentenir. Araka merupakan penjahat yang mempekerjakan warga dengan cara terpaksa untuk memproduksi narkotika. Chinminiki merupakan gadis cantik yang disukai oleh Anji. Sudedandra merupakan warga dari suku Ayurveda. Sage merupakan orang yang menceritakan mengenai kisah Bajrangi. Sedangkan Bajrangi sendiri adalah tokoh utama yang menjadi pahlawan di film ini. Baiklah sahabat, itulah tadi para tokoh dan pemeran di dalam film ini. Selanjutnya mari kita simak, ini dia cerita selengkapnya. Anji menemui kakak perempuannya yang bernama Alamelama, yang merupakan pemimpin kelompok mafia terbesar di desa Aravali. Ia menceritakan kepada kakaknya kalau sampai saat ini umurnya telah mantap untuk menikah, tapi ia belum menikah, bahkan belum menikahi gadis yang ia cintai. Di lain tempat, di sebuah hutan lindung, ada sekelompok warga yang diperas tenaganya untuk terus menghasilkan obat oleh ketua pasukan mereka yang sangat kejam bernama Araka. Namun ia menggunakan kepintarannya meracik obat untuk menciptakan sebuah jenis baru dari narkotika yang membentuknya seperti batang kayu, kemudian dibakar, dan asapnya akan membuat si penghisap menjadi kecanduan. Saga, yang merupakan penasehat Araka, tidak mengizinkan Araka untuk meninggalkan hutan mereka dan melihat keadaan di luar hutan. Dua orang calon pembeli datang, dan Araka menawari mereka jenis narkotika yang terbaru. Mereka pun membawanya dan mencobanya. Setelah merasakan sensasinya, mereka langsung kecanduan kepada narkotika jenis tersebut. Sementara, Alamelama mau menjodohkan Anji dengan seorang temannya yang bernama Hovama, yang memiliki profesi sama seperti dirinya. Anji sama sekali tidak menyenanginya. Begitu juga Jerami, suami Alamelama. Ia tidak menyukai usul istrinya dan langsung mengusir Hovama dari tempatnya. Jerami malah meminta Anji meninggalkan desa mereka agar ia tidak terpengaruh kejahatan yang telah dilakukan oleh istrinya. Namun Alamelama yang melihat kepergian Anji langsung menangis dan meminta maaf kepada Anji dan juga suaminya. Ia berjanji akan menikahkan Anji dengan wanita yang Anji sukai. Alamelama yang merupakan rentenir kejam di desanya hingga ditakuti bila salah satu anak buahnya menagih para warga
untuk membayar hutang mereka, namun kali ini saat Anji menagih, ia malah membebaskan mereka dari hutang-hutang yang menjerat mereka. Melihat kebaikan Anji yang berbeda dari kakak perempuannya, membuat Chin Miniki, seorang gadis muda, merasa tertarik pada Anji. Begitupun Anji yang melihat kecantikan Chin Miniki langsung merasa tertarik dan merasakan jatuh cinta pada pandangan pertama. Narkotika yang dibuat oleh kelompok Araka telah diterima oleh penikmatnya. Mereka bahkan berani datang ke hutan dan membawa uang yang sangat banyak untuk meminta Araka memproduksi lebih banyak lagi. Mereka juga berjanji memesan sebanyak 1 truk untuk barang tersebut. Namun Araka tidak bisa memberikan karena keterbatasan tenaga kerja yang ia miliki. Pembeli tersebut memberi saran untuk menambah tenaga kerja agar bisa memproduksi lebih banyak lagi, karena semakin banyak ia memproduksi, akan semakin banyak uang yang akan dihasilkan. Mendengar hal itu, Araka langsung memandang ke arah desa dan merencanakan hal yang sangat mengerikan untuk penduduk desa tersebut. Adik Chin Miniki meracau kalau ia akan menjadi salah satu keluarga Alamelama dan tidak perlu membayar saat membeli barang di salah satu toko Alamelama. Salah satu anak buah Alamelama yang mendengar hal itu langsung melaporkan kepada Alamelama. Mendengar hal itu, Anji mengiyakan semuanya. Kelompok Araka akhirnya tiba di desa Aravali dan menyerang mereka membabi buta. Mereka menarik paksa warga ke mobilnya. Beberapa dicambuk paksa ke mobilnya Araka dan memiliki niat untuk mempergunakan mereka menjadi tambahan tenaga untuk membuat obat-obatan terlarang. Salah satu warga berlari ke kediaman Alamelama dengan penuh luka untuk meminta tolong di sana. Seluruh orang yang berada di kediaman Alamelama tidak mengetahui penyerangan yang dilakukan Araka di pusat desanya. Hingga mereka terkejut ketika pasukan Araka telah mengikuti warga yang berlari ke arah rumahnya. Araka yang melihat kecantikan Alamelama langsung mendekatinya dan mencoba untuk menggodanya. Anji sekuat tenaga menghadapi Araka, tapi kekuatannya tak sebanding dengan kekuatan Araka. Ia pun tersungkur berkali-kali mendapat serangan dari Araka. Alamelama menangis sedih melihat semua warganya menjadi sasaran kejahatan Araka, termasuk Jeremy, suaminya, dan juga Chin Miniki. Saga yang melihat Araka mencoba mengganggu Alamelama, memerintahkan Araka untuk menjauh dari Alamelama. Araka pun menjauh, namun tak lama ia kembali dan langsung memenggal kepala Saga di hadapan Alamelama dan membuang jasadnya begitu saja. Semua warga menangis, meraung-raung meminta tolong untuk diselamatkan dari cengkeraman Araka. Malam harinya Anji sadar dari pingsannya. Ia menjerit sekuat tenaga melihat di sekelilingnya mayat warga bergelimpangan. Dengan langkah terseok, ia melangkahkan kaki ke tempat ibadah. Di hadapan altar, ia menangisi kebodohannya dan kelemahannya tidak bisa menghadapi Araka hingga orang-orang yang ia sayangi berada dalam bahaya. Sementara dari tempat yang berbeda, apa yang dilakukan oleh Anji dilihat dan seorang pendeta berusaha mendekati Aji. Namun, belum juga sampai pendeta tersebut ke tempat Aji berada, ia mengambil sebuah ranting kayu dan menusukkannya ke tubuhnya hingga ia tewas. Sudedandra yang melihatnya dari tempat lain merasa bersedih. Pendeta tersebut mendekati jasad Anji dan membawanya. Sage yang menceritakan kembali kisah Anji kepada warga desa menceritakan bahwa di kehidupan terdahulu ada seorang pejuang bernama Bajrangi, seorang pejuang yang mampu menangkap perusuh dari suku Ayurveda.
Ia membawa semua warga Ayurveda ke markasnya, mengurung mereka di penjara luar gedung bersama-sama. Bajrangi meminta kepada dokter untuk menyembuhkan semua luka-luka yang diderita oleh suku Ayurveda. Tapi dokter yang bertugas tidak menghiraukannya. Saat malam tiba, Bajrangi berlari menutupi penjara mereka dengan menggunakan penutup, hingga mereka sama sekali tidak ketahuan. Keesokan harinya, Sudedandra melihat beberapa peluru berserakan di samping penjara suku Ayurveda. Ia mengatakan pada Bajrangi kalau suku Ayurveda mampu mengobati lukanya sendiri menggunakan tanaman di sekitar mereka. Dokter yang datang mengiyakan tentang keterangan yang diberikan oleh Sudedandra. Ia mengatakan kalau suku Ayurveda mampu membuat obat-obatan yang mujarab untuk menyembuhkan penyakit. Namun mereka yang diperintah oleh raja yang sangat kejam malah menggunakan keahlian mereka untuk membuat narkotika jenis baru dan dalam jumlah yang banyak. Mereka menjualnya ke berbagai daerah, bahkan mereka bisa menjualnya sampai ke luar negeri. Bajrangi mencoba mendekati mereka dan memberi mereka makanan yang layak untuk dikonsumsi. Karena selama ini mereka diberi makan sisa oleh raja mereka. Suku Ayurveda yang tadinya meragukan ketulusan Bajrangi akhirnya menerima saat tangan Bajrangi menyuapi mereka satu persatu. Air mata mereka mengalir deras ketika mereka diperlakukan secara terhormat. Bajrangi pun mulai merapikan penampilan anak-anak dari suku Ayurveda menjadi lebih rapi dan menyenangkan. Mereka juga diajarkan baca tulis oleh Sudedandra, membuat para orang tua suku Ayurveda menjadi bahagia. Bajrangi yang mengetahui keterampilan suku Ayurveda mampu mengobati penyakit. Ia meminta tolong kepada mereka untuk menyembuhkan seorang ibu yang sejak melahirkan ia tidak bisa berjalan, mendengar dan melihat. Ia hanya tertidur di atas pembaringan. Namun mereka menolaknya. Bajrangi yang menghadiri sebuah upacara keagamaan mendadak muntah darah di hadapan semua orang yang hadir. Semua warga suku Ayurveda langsung memapah tubuh Bajrangi dan berusaha untuk menolongnya. Mereka bekerja sama menolong Bajrangi. Doa-doa dipanjatkan untuk menyembuhkan penyakit yang menyerang Bajrangi secara tiba-tiba. Hingga Bajrangi kembali memuntahkan darah kental dari mulutnya. Setelah mereka memberi pertolongan, Bajrangi tersadar dan langsung diminta untuk meminum air kelapa muda. Mereka mengatakan pada Bajrangi kalau ia mengalami keracunan. Bajrangi terdiam dan mengatakan ia sengaja memakan tumbuhan beracun untuk mengetahui kebenaran mereka mampu mengobati berbagai macam penyakit. Akhirnya pintu hati mereka terketuk dan mau membantu ibu muda yang mendapatkan penyakit setelah melahirkan. Hingga mereka berhasil membantu ibu muda tersebut, membuat dokter dan Bajrangi begitu bangga kepada mereka yang bekerja sama untuk membantu ibu muda tersebut. Bajrangi membawa suku Ayurveda mendatangi gua asal mereka dan menemui raja mereka. Bajrangi mencoba bernegosiasi pada raja, mengajak mereka bergabung dan berdamai, tapi raja sama sekali tidak menghiraukan permintaan Bajrangi. Raja malah berniat menjadikan mereka suku Ayurveda menjadi budaknya untuk selama-lamanya. Salah satu dari suku Ayurveda yang berada di gua tersebut mendekati Bajrangi dan berniat bergabung dengan mereka, hingga diikuti oleh semua suku Ayurveda.
Hal itu membuat raja menjadi meradang, marah, dan menyerang Bajrangi. Namun dengan sigap, Bajrangi mampu menghadapi raja tersebut dengan cepat. Ia bahkan membuat raja tersungkur, tapi ia membatalkan membunuh raja dan memberikan kesempatan raja untuk bisa bergabung dengan dirinya. Bajrangi melangkah meninggalkan gua, tapi tanpa diduga, sang raja yang merasa terhina memenggal kepalanya sendiri. Semenjak meninggalkan gua tersebut, suku Ayurveda kini sudah bisa bergabung dengan penduduk lain. Bajrangi malah membina mereka untuk memproduksi obat-obatan. Dokter yang bertugas di tempat Bajrangi mengabari dokter lain yang bertugas di rumah sakit untuk memeriksa kelayakan obat mereka untuk dikonsumsi oleh pasien rumah sakit. Dokter di rumah sakit pun datang ke desa Bajrangi dan membawa obat yang telah dibuat. Mereka sangat bahagia karena pasien bisa sembuh mengonsumsi obat yang telah dibuat oleh suku Ayurveda. Mendengar kabar itu, Bajrangi sangat bangga. Ia merasa misinya telah berhasil untuk menyatukan suku Ayurveda satu demi satu. Dokter dari kota pun datang kembali dengan membawakan suku Ayurveda makanan, pakaian, dan alat-alat yang lebih modern hingga mengerjakan pembuatan obat menjadi lebih praktis. Namun, lama-kelamaan sifat serakah mereka mulai muncul dan mereka bisa berkelahi untuk memperebutkan barang yang mereka inginkan. Bajrangi memerintahkan Sudedandra untuk mempelajari semua bahan-bahan pembuatan obat-obatan dari suku Ayurveda hingga bisa diwariskan untuk generasi berikutnya. Nenek tertua memberikan berkah kepada Sudedandra hingga ia bisa membuat obat-obatan seperti suku Ayurveda yang lain. Bahkan pendeta yang ada di desa tersebut merasa kagum dan mengajak Sudedandra untuk memperdalam ilmunya dengan cara bermeditasi. Namun saat Bajrangi ingin menikmati makan siangnya, ia melihat beberapa dokter yang lebih dulu menikmati makan siangnya memuntahkan darah segar. Suku Ayurveda menatap sinis dan mengejek ke arah Bajrangi dan mengatakan mereka memang sengaja meracuni semua dokter yang berasal dari kota. Tak lama, Araka yang merupakan anak dari raja yang kejam datang bersama pasukannya. Ia tertawa terpingkal-pingkal bahagia saat melihat semua orang merasa kesakitan dan racunnya telah bekerja di tubuh mereka. Araka merasa senang karena ia berhasil mempengaruhi suku Ayurveda untuk meracuni dokter-dokter tersebut. Suku Ayurveda juga tertawa mengejek dan menyerahkan obat penawarnya kepada Araka. Bajrangi yang langsung diserang oleh pasukan Araka dengan sigap menghadapinya tanpa takut, hingga ia mampu mendekati Araka untuk mendapatkan obat penawarnya. Tapi saat ia menunduk, Bajrangi pun mengeluarkan darah segar juga dari mulutnya. Araka tertawa bahagia disusul suku Ayurveda yang lain karena mereka juga mencampurkan racun pada manisan yang biasa dikonsumsi oleh Bajrangi. Semua yang masih setia pada Bajrangi menangis melihat dirinya kesakitan. Ibu Sudedandra langsung berlari ke hutan untuk mencari putranya. Bajrangi yang berhasil membawa penawarnya dari Araka langsung membuka tutupnya dan memberikan kepada semua dokter yang keracunan. Tapi mereka malah mengerang kesakitan setelah mengonsumsi penawarnya. Araka
kembali tertawa mengejek disusul oleh suku Ayurveda dan mengatakan kalau itu bukanlah penawarnya, melainkan sisa racun. Araka mendekati semua suku Ayurveda dan memuji mereka karena berhasil mengkhianati Bajrangi. Namun diam-diam ia langsung menikam salah satu mereka dengan menggunakan pisau dan mengerahkan semua pasukannya untuk memenggal mereka. Nenek tertua menangis di hadapan Bajrangi yang semakin lemah dan meminta Bajrangi untuk menolongnya lagi. Dengan sisa-sisa tenaga yang Bajrangi miliki, ia berusaha sekuat tenaga menghancurkan mereka. Nenek tetua menangis sedih karena merasa kecewa semua warganya telah mengkhianati orang yang telah menolong mereka. Ia membakar semua rumah warga dan mendekatinya, lalu ia membunuh dirinya sendiri karena ia tidak ingin ada lagi generasi setelah mereka. Bajrangi yang menghadapi mereka berkali-kali terkena sabetan pedang musuh, dan ia merasa sedih karena satu persatu suku Ayurveda memasuki api membunuh diri mereka sendiri. Bersamaan dengan itu, anak buah Araka berhasil menusukkan sebilah tombak ke arah Bajrangi. Araka mendekati Bajrangi dan mengatakan ia akan lebih kejam dari ayahnya dan akan membunuh lebih banyak orang lagi. Ibu Sudendra berhasil menemukan putranya. Mereka bersama pendeta kembali ke desa dipenuhi oleh jenazah para warga. Pendeta yang memiliki kemampuan untuk mendengar suara roh-roh langsung menyatukan roh mereka mengirim mereka ke langit. Namun ia melihat arwah Bajrangi penuh dengan kemarahan dan menahan dendam di hatinya. Sudendra sangat sedih karena Bajrangi tidak bisa ia selamatkan. Ia berjanji akan menghidupkan kembali Bajrangi untuk menumpahkan semua dendamnya. Hingga ia kembali bermeditasi untuk bisa berdoa kepada dewa. Pendeta pun menarik roh Bajrangi dan memasukkannya ke dalam sebuah kendi. Sega menarik napas menghentikan cerita sedihnya kepada warga. Kemudian, ia melanjutkan kembali ceritanya. Tubuh Anji dibawa oleh pendeta ke altar tempat Sudendra. Mereka pun melakukan ritual memasukkan roh Bajrangi ke tubuh Anji. Setelah penyatuan itu berhasil, Anji yang dikendalikan oleh kemarahan Bajrangi langsung mendatangi gua tempat persembunyian Araka. Melihat kedatangan Bajrangi, Araka sangat terkejut. Ia langsung menyerang Bajrangi dengan membabi buta. Namun Bajrangi yang mendapat kekuatan dari tubuh baru Anji segera menghindari dan menyerang balik Araka. Bahkan kini keadaan berbalik. Bajrangi mampu menjatuhkan Araka dengan mudah. Dan dengan tawa mengejek ia mengatakan akan menghancurkan Araka dengan cepat. Bajrangi pun membuktikan perkataannya dan menarik leher Araka menggunakan cambuk Araka sendiri dan menghantam tubuh Araka dengan menggunakan godam besar hingga Araka pun tewas. Bajrangi menasihati Sudendra untuk bisa menggunakan semua kepintarannya yang ia miliki untuk menolong banyak orang dan ilmu tersebut harus terus diwarisi di jalan kebaikan agar menimbulkan kebaikan di kehidupan yang akan datang. Sudendra pun menurutinya. Sambil menangis, ia mengembalikan roh Bajrangi ke langit dan Sudendra menghidupkan Anji kembali. Ia juga menyerahkan semua kekuatannya kepada Anji.
Tak lama kemudian, Anji pun sadar dan pendeta menasihati Anji, kini ia terlahir bukan menjadi manusia biasa. Sedangkan Sudendra menghembuskan nafas terakhir. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film Bajrangi. Perjuangan Bajrangi dalam menumpas kejahatan di desanya sempat tertunda. Dan ia pun akhirnya mampu menuntaskan tugasnya tersebut setelah terlahir kembali di tubuh Anji. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film-film yang lainnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir, dan ingat untuk dukung selalu SLMT-TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.